Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini, renungan firman Tuhan dengan judul dipanggil untuk melakukan apa yang kudus. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7 berkata demikian, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Secara umum, jemaat Tesalonika memiliki keteladanan yang baik, terutama di dalam hal pekerjaan iman, usaha kasih, dan ketekunan pengharapan kepada Yesus Kristus dalam 1 Tesalonika 1 ayat 2-3. Namun Rasul Paulus perlu memberikan nasihat dan penegasan kepada mereka agar mereka lebih bersungguh-sungguh untuk hidup di dalam kekudusan, yaitu menjauhkan diri dari percabulan dan keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Karena pada saat itu mereka sedang hidup di tengah-tengah masyarakat yang menganggap biasa dan lumrah orang-orang yang hidup dalam percabulan dan hawa nafsu. Rasul Paulus kembali menegaskan agar jangan sampai jemaat Tuhan menjadi kompromi dan ikut terseret di dalam kebejatan tersebut. Hari-hari ini, bukankah kawin cerai, hubungan di luar pernikahan, perselingkuhan, dan praktek-praktek penyimpangan seksual lainnya seperti LGBT dianggap hal yang lumrah dan merupakan hak asasi manusia? Padahal dengan jelas firman Tuhan menegaskan bahwa tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah dalam Efesus 5 ayat 5. Sebagai umat Allah yang hidup di zaman yang mulai cemar ini, kita harus terus berjalan seturut dengan firman Tuhan dan kehendaknya. Kehendaknya adalah pengudusan kita, yaitu agar kita menjauhi percabulan, imoralitas seksual, dan masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrinya sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. 1 Tesalonika 4 ayat 3-4. Kita tidak boleh kompromi dan tercebur ke dalam kesesatan mereka yang tidak mengenal Allah. Rasul Paulus mengingatkan bahwa Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7. Seperti dalam bagian suratnya yang lainnya, Rasul Paulus mengingatkan agar kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Dan itulah ibadah yang sejati. Dan agar kita jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaruan akal budi atau pikiran dalam Roma 12 ayat 1-2. Firman Tuhan berkata, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Ibrani 12, 14, 16, dan 17. Firman Tuhan juga mengingatkan kita dalam 1 Petrus 1 ayat 14-19 yang berbunyi demikian, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Mari kita semua mau mengikuti arahan dan petunjuk firman Tuhan. Jangan serahkan anggota tubuh kita kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah diri kita kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuh kita kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran dalam Roma 6 ayat 13. Amin. Selamat pagi, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.